Cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah lah profil. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gue kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya kita bisa upload lancar terus. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini murid-murid dari Sekte Mo mereka semua mengikuti event guild yang diberikan oleh Lishogi untuk dapat melawan bos yang muncul dari Ice of Chaos. Walaupun memang bosnya cukup kuat, tapi di hadapan para player yang dapat terus respon, sekuat apapun musuhnya tidak banyaklah berguna. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini untuk Lishogi yang akan keluar dari area reruntuhan kuno, dia pun merasakan tekanan yang sangat amat kuat datang mendekati dirinya. Membuatnya pun sadar kalau sepertinya bos dari penyusup yang sebelumnya telah dia kalahkan telah datang. Yang membuat Lishogi dia pun meminta kepada murid-murid dari Sekte Mo untuk menunggu di tempat ini, sedangkan dirinya lah yang akan menghadapi sosok iblis yang ada di luar sana. Dan hal itu pun juga dipahami oleh mereka. Mereka juga tahu kalau mereka ikut keluar justru mereka hanya akan menjadi beban dari Lishogi. Dan benar saja, kini Lishogi dia pun langsung melesat pergi keluar untuk dapat menghadapi kultivator jahat yang ada di luar sana. Walaupun dia juga tahu sosok yang ada di luar sana pastinya tidaklah sesederhana itu. Dan benar saja, ketika Lishogi keluar, dia telah ditunggu oleh kultivator iblis yang diselimuti oleh beberapa beast yang ada di sekitaran dari dirinya. Namun keempat monster yang ada di dekat kultivator jahat itu langsung dapat dijatuhkan oleh Lishogi dengan sangat mudah hanya dengan satu gerakan dan hanya meninggalkan kultivator jahat itu saja. Namun untuk kultivator jahat, dia tidak marah. Ia justru mengagumi kemampuan milik Lishogi. Apalagi ketika dia melirik ke arah Lishogi, dirinya cukup terkesima dengan pesona yang dimiliki oleh Lishogi. Indah, sangat indah ucap dari kultivator jahat ini. Namun untuk Lishogi, dia tidak sudi mendapatkan sanjungan dari kultivator jahat, yang membuat kultivator jahat itu dia pun tersinggung dengan ucapan yang diberikan oleh Lishogi. Dia menganggap kalau Lishogi ini memang memiliki pesona yang luar biasa, hanya saja mulutnya kotor. Bahkan dia juga berniat untuk dapat menjadikan Lishogi sebagai bonekanya setelah dia mengalahkan Lishogi. Sedangkan untuk Lishogi sendiri, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau sosok yang ada di depannya ini adalah salah satu dari 3 Raja Iblis Sekte Purple Moon yang bernama Raja Iblis dan King. Selain itu juga di sini Lishogi dia juga mendapatkan notifikasi sistem di mana sistem memberitahukan kepada Lishogi kalau sosok yang ada di depannya ini termasuk ke dalam misi legendaris. Dan jika Lishogi dapat mengalahkannya, tentunya Lishogi akan mendapatkan hadiah yang benar-benar luar biasa jika dia dapat mengalahkan salah satu dari 3 Raja Iblis Sekte Purple Moon. Dan melihat notifikasi itu membuat Lishogi dia tidak menyangka kalau ternyata dirinya justru dapat bertemu dengan sosok yang memang dia cari. Dan itu juga membuat Lishogi dia pun jika dia berhasil mengalahkan makhluk ini, maka misi dirinya, perjanjian dengan dirinya dengan Li Han akan segera selesai. Namun sebelum melawan, di sini Lishogi dia juga mencoba untuk dapat melihat seberapa kuat dulu dari lawannya dengan bantuan dari sistem. Di sini Lishogi dia dapat melihat kalau ternyata sosok yang ada di depan ini ada di rank 7 puncak level 80. Yang memiliki elemen tanah dan juga 3 beast kontrak, di mana mereka semua ada di level 79, 80 dan yang satunya lagi ada di rank 8 level 81. Yang tentunya hal itu sedikit mengejutkan bagi Lishogi. Dia nggak menyangka kalau ternyata lawannya kali ini memang sangat kuat, bahkan yang terkuat dari semua musuh yang pernah dia lawan. Dan benar saja, akhirnya serangan pertama pun datang dari Raja Iblis itu yang datang yang membuat Lishogi dia harus menghadapi para beast yang diciptakan oleh tinta-tinta aneh. Mengingat memang lawannya kali ini adalah seorang pelukis dan dia adalah kultivator yang dapat menciptakan sosok makhluk dari apa yang telah dia gambar. Namun serangan pertama yang diberikannya ternyata tidaklah terpengaruh apapun kepada Lishogi. Lishogi dia dapat mematahkannya dengan sangat mudah yang membuat Lishogi sadar kalau sepertinya sosok yang sedang ia lawan ini sedang mengukur kekuatan yang dia miliki. Dan benar saja, di sini untuk orang tua ini dia memang memiliki sebuah niat untuk dapat sedikit bermain-main terlebih dahulu untuk dapat menguji sampai batas mana kemampuan yang dimiliki oleh Lishogi. Dan karena serangan biasa tidaklah berguna, membuat Raja Iblis dan dia pun memanggil salah satu dari beast kontrak miliknya yang terlihat seperti seekor serigala angin biru.
Dan dengan bantuan dari sistem juga, di sini Leshagi dia dapat melihat kalau ternyata kali ini makhluk yang dia panggil adalah Beast yang ada di level 79, yang merupakan salah satu dari makhluk yang dia miliki. Dan jelas, makhluk ini bukanlah kaleng-kaleng. Karena memang korban dari makhluk ini sendiri juga tidak nanggung-nanggung sudah melahap lebih dari 98.000 jiwa, yang artinya makhluk ini sangat amat kuat. Dan bentar saja kini makhluk itu dia pun langsung mengincar Leshagi, memadukan dengan kekuatan api yang ia miliki untuk dapat melahap dari Leshagi. Namun untuk Leshagi dia pun masih dapat terlihat tenang. Ia bahkan melepaskan bila miliknya untuk dapat menebas makhluk itu. Awalnya di sini untuk Leshagi dia berpikir kalau ini semua sudah selesai, tapi nyatanya tidak, karena makhluk itu tiba-tiba aja muncul tepat di belakang dari Leshagi dan langsung menyelimutinya ke dalam energi spiritual yang dia miliki, yang membuat Leshagi kini masuk ke dalam sebuah ilusi. Yang membuat Leshagi ketika dia membuka matanya, dia pun masuk ke dalam sebuah ilusi. Karena saat ini Leshagi dia dapat melihat sosok yang membuatnya cukup terkejut, karena yang dia lihat kali ini adalah sosok yang tidak pernah dia rindukan. Di sini Leshagi dia juga bertanya-tanya bagaimana bisa sosok pria tua itu ada di hadapannya. Pria tua berpakaian jas, karena itu adalah ayah kandung Leshagi ketika dia masih menjadi seorang player. Namun untuk Leshagi ternyata dia tidak memiliki kenangan yang bagus dengan orang tua itu, hingga membuat dirinya tanpa ragu langsung menyingkirkan orang tua itu. Karena bagi dirinya orang tuanya hanyalah Lu Qianfei. Dan melihat serangan ilusi pertama ternyata gagal, kini makhluk itu pun kembali menggunakan ilusinya untuk dapat menyerang Leshagi. Dan kali ini makhluk itu menggunakan ingatan milik Leshagi yang lainnya, yaitu hobi yang dimiliki ayah Leshagi. Dan hobinya adalah bermain dengan para wanita-wanita bohai. Waduh, alamak, sedap nih. Tapi yang seperti ini Leshagi tetap masih tidaklah terpengaruh. Tapi ketika ilusi ketiga muncul, barulah kali ini Leshagi dia sedikit tertarik, menarik perhatian dari Leshagi, karena kini ilusi itu mengambil ingatan Leshagi ketika dia telah menjadi seorang NPC. Ketika dia hidup bersama dengan keluarga Lu, mendapatkan dukungan full dari keluarganya ketika dia sedang berlatih tanding. Dan ini adalah ingatan yang sangat amat membekas dari Leshagi itu sendiri. Kenangan terindah yang dia miliki di saat dia masih muda, membawa sekte Mo yang tidak terkenal menjadi cukup terkenal di kala itu. Namun di sisi lainnya, melihat Leshagi yang terlelap di dalam ilusi yang telah mereka ciptakan, di sini mereka hanya perlu menunggu sampai energi spiritual yang dimiliki oleh Leshagi benar-benar telah habis. Dengan begitu mudah saja bagi mereka untuk dapat menyingkirkan Leshagi. Dan karena jasa makhluk ini yang luar biasa yang dapat membantu dirinya menyingkirkan Leshagi, membuat serigala biru ini dia akan mendapatkan hadiah dari Raja Iblis, dan hadiahnya adalah satu kotak full untuk menjadi santapan dari serigala biru ini. Yang tentunya hal itu membuat makhluk ini dia sungguh sangat senang. Sedangkan untuk Raja Iblis dan sendiri, dia juga memiliki rencananya sendiri, di mana dia berniat untuk dapat melahap Leshagi. Dan dia yakin setelah dia melahap Leshagi, maka dirinya akan melakukan sebuah penerobosan. Dan setelah dia melakukannya, maka dia akan mengambil gelar yang dimiliki oleh leluhurnya. Dan untuk leluhur dari Raja Iblis dan adalah Dan Senjun, yang merupakan pahlawan dunia Tianshuan di zaman kuno di 10.000 tahun lalu. Namun ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang, di sini ada sesuatu yang mengejutkan bagi mereka berdua. Ketika mereka mendengar ada seseorang yang berujar, "Cuma seekor serigala, tapi banyak sekali bicaranya. Harusnya kau bersikap seperti layaknya seekor serigala. Kau hanya perlu menggonggong." Menjijikkan ucap dari seseorang yang mengejutkan bagi mereka berdua. Dan itu tentunya membuat mereka pun berpikir apakah itu adalah suara dari Leshagi, karena energi spiritual yang teramat besar ada di sekitaran dari mereka. Tapi di sini mereka juga bingung bagaimana bisa Leshagi lolos dari jebakan yang telah mereka pasang. Bukankah saat ini dia telah tenggelam di dalam dunia ilusi? Ucap dari mereka. Tapi begitu mereka melihat sekitar, ternyata yang selama ini yang masuk ke dalam ilusi itu bukanlah Leshagi, melainkan boneka pengganti jiwa. Dan dalam sekejap ada sebuah bilah yang datang dan langsung memotong serigala biru itu. Dan itu jelas adalah ulah dari Leshagi yang kini bersiap menghadapi Raja Iblis. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya coy. Untuk jawaban, untuk Leshagi. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Apa sih? Nah itu aja, bye, thank you.